Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading over? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Manan. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Dila Riantina, Wanda Meliasari, Muhammad Badriansa, Raditya Pranata. Sedikit potret tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia yang bersifat positif, yang mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan tentang potret sosial di lingkungan sekitar mereka. Nama Dila Riantina, NPM 2174201088. Di sini saya akan menyampaikan permasalahan di masyarakat atau potret di lingkungan sekitar saya. Sebuah pelanggaran tindak pidana yakni pencurian. Pada tanggal 6 Juli 2021 terjadi pencurian sepeda motor di rumah warga setempat. Pencurian terjadi pada malam hari. Menurut informasi yang diberikan Ketua RT setempat, seorang warga terpaksa melakukan tindak pidana dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk membayar uang tunggakan SPP anaknya. Pelaku terpaksa melakukan pencurian terhadap si korban dikarenakan pelaku memiliki rasa dendam terhadap si korban. Pada sebelumnya, si pelaku mendatangi rumah si korban dengan secara baik-baik untuk meminjam uang. Namun, si korban menolak untuk meminjamkannya dengan perkataan kasar. Si pelaku tidak terima dan merasa kesal, sehingga pelaku terpaksa melakukan pencurian sepeda motor terhadap si korban. Menurut saya, solusi untuk permasalahan tersebut yang pertama, meningkatkan faktor keamanan, nilai-nilai keagamaan, dan Pancasila di lingkungan warga setempat. Yang kedua, jangan menolak secara kasar, lakukanlah tindakan sebijak mungkin dalam keadaan apapun itu. Yang ketiga, berpikir luas sebelum melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan fatal. Perkenalkan, nama saya Raditya Pranata, MPM 2174201054. Di sini saya akan menjelaskan potret lingkungan di sekitar saya, yaitu KDRT. Pada sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat terdengar suara pukulan keras dari rumah salah satu warga setempat. Menurut warga setempat, kejadian dikarenakan suami DE memiliki sifat cemburuan terhadap istrinya. Pada awalnya suami melarang istrinya untuk berpergian reunian SMA, namun istri menolak perintah suaminya. Pada akhirnya suami merasa kesal terhadap istrinya dan melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut saling menghargai satu sama lain dan saling percaya. Sekian dari saya. Nama Wanda Meliasari, NPM 2174201089. Di sini saya ingin menjelaskan potret sosial di lingkungan saya, yaitu kekerasan kepada anak. Pada waktu itu, sore hari terjadi kekerasan kepada seorang anak kecil usia kurang lebih 7 tahun. Kekerasan itu terjadi diakibatkan karena masalah sepele yang dilakukan oleh anak tersebut. Walaupun hanya dipukul oleh ibunya, tetapi dengan alasan untuk mendisiplinkan anak, itu membuatnya trauma dan meninggalkan luka pada dirinya jika dilakukan terus-menerus. Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengingatkan rasa sadar kepada orang tuanya. Yang kedua, mengingatkan kembali bahwa tidak semua orang tua diberi kesempatan untuk memiliki anak. Yang ketiga, mengingatkan kembali bahwa untuk mendisiplinkan anak tidak harus melalui dengan kekerasan, banyak dengan cara lain. Terima kasih. Nama saya Muhammad Badriansa, NPM 2174201058. Saya akan menyampaikan tentang kronologi pembegalan. Aksi pembegalan sepeda motor sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Alam Syah, Ratu Pendirian Negara, tepatnya di Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara. Telah terjadi tindak pembegalan sepeda motor yang dengan korbannya berinisial H, umur 20 tahun, warga Stadion Sukung, Kota Bumi. Karena takut, korban menghentikan motornya dan membiarkan para pelaku menggasak sepeda motor itu.
para pelaku melarikan diri ke arah kota. Aksi pembegalan tersebut juga menimpa warga, dengan korbannya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami luka tembak saat mempertahankan sepeda motor itu. Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang pertama, jangan melewati tempat sepi di malam hari. Yang kedua, jika melihat seseorang yang mencurigakan, segera menghindar ke tempat yang lebih ramai. Kesimpulan dari masalah sosial kelompok kami adalah: 1. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. 2. Kurang adanya partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran penanggulangan kriminalitas. Sekian hasil dari kerja kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi merupakan studi ilmiah mengenai berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Sebagai ilmu pengetahuan sosial, usia sosiologi relatif lebih muda dibandingkan dengan ilmu lainnya. Namun, apakah kamu tahu, kenapa kamu harus belajar sosiologi? Berikut 4 manfaat belajar sosiologi. Pertama, memberi analisis solusi dari permasalahan sosial. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat menganalisis fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara ilmiah dan mendalam. Sehingga, kita dapat menentukan sikap atau tindakan yang tepat dan bijaksana dalam menghadapi suatu problematika sosial. Pada tingkatan pemerintahan, suatu kebijakan tidak boleh sekonyong-konyong diterapkan, tanpa adanya sebuah riset dan analisis sosial yang mendalam. Suatu kebijakan publik haruslah berdasar pada tinjauan sosiologis yang memperhatikan berbagai aspek-aspek sosial, agar kebijakan tersebut bisa mengakomodir kepentingan seluruh elemen sosial dalam masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran sosial. Itulah sebabnya, sosiologi sudah diajarkan di tingkat sekolah menengah. Karena dengan mempelajari sosiologi, maka akan menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan generasi muda. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan menyadari adanya keberagaman sosial dalam masyarakat beserta potensi konfliknya. Mulai dari diferensiasi sosial seperti perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama, yang melihat perbedaan tersebut secara horizontal, sampai stratifikasi sosial seperti kelas ekonomi dan tingkat pendidikan, yang melihat perbedaan tersebut secara vertikal. 3. Mengasah untuk berpikir kritis. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan belajar mengenai berbagai fenomena sosial secara sistematis dan ilmiah. Hal tersebut akan mengasah ketajaman kita dalam menganalisis ruang-ruang sosial dan melihatnya secara objektif. Misalnya fenomena maraknya pedagang kaki lima di kota-kota besar Indonesia. Sepintas, orang melihat mereka sebagai penyebab kemacetan, dan tampilan dari wajah kumuh kota besar. Padahal lebih jauh dari itu, pedagang kaki lima merupakan wujud dari sektor ekonomi informal kota, yang bisa menyerap tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil untuk tetap bisa produktif. Serta bisa mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, mereka seharusnya difasilitasi dan dimasukkan dalam perencanaan tata ruang kota, bukan malah disingkirkan dan ditangkapi, seperti penjahat. Pembuat kebijakan seharusnya melihat mereka sebagai potensi sosial, bukan sebagai masalah sosial. Adapun masalah yang sebenarnya terjadi, adalah keberadaan mereka yang dipandang sebelah mata, sehingga kepentingan mereka tidak difasilitasi dan diberikan ruang yang tepat. 4. Melihat dan menentukan arah perubahan sosial. Dengan mempelajari sosiologi, kita akan memahami bahwa masyarakat selalu dinamis dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan memahami berbagai perubahan yang terjadi, maka kita bisa menentukan sikap sosial dan kebijakan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Misalnya pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan perubahan radikal dalam bidang pendidikan, yang tadinya belajar secara tatap muka, kini harus dilakukan secara daring. Tentu saja hal tersebut menemui banyak kendala, namun kita harus tetap menyesuaikan diri dengan kondisi ini dan melihat peluang yang ada. Perubahan sosial ini mendorong generasi Z untuk menjadi generasi digital native. Oke,